Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Saya Luki Pratugas Narimo, SSTP MM, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-7 tahun 2026 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Izinkan dalam kesempatan ini kami melaporkan implementasi proyek perubahan kami dengan judul Tempayan Bu Harti, strategi kolaborasi pemantauan dan pelayanan ibu hamil risiko tinggi untuk penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Pati. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah sebesar 150.368 meter persegi, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di sebelah barat, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora di sebelah selatan, Kabupaten Rembang dan Laut Jawa di sebelah timur. Memiliki jumlah penduduk kurang lebih 1,3 juta jiwa di tahun 2025 dengan fasilitas kesehatan sejumlah 11 rumah sakit serta memiliki 29 puskesmas didukung oleh fasilitas kesehatan lainnya. Angka kematian ibu masih menjadi salah satu tantangan pembangunan kesehatan di Kabupaten Pati. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan secara berkesinambungan, jumlah kematian ibu masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa penurunan angka kematian ibu tidak hanya bergantung pada pelayanan medis semata, tetapi juga memerlukan sistem yang mampu mendeteksi risiko secara dini, memantau kondisi ibu hamil secara berkelanjutan, mempercepat koordinasi, serta menghadirkan pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat. Hasil identifikasi menunjukkan masih terdapat berbagai tantangan dalam pelayanan kesehatan ibu hamil. Data ibu hamil, khususnya ibu hamil risiko tinggi, belum sepenuhnya lengkap sehingga menyulitkan proses identifikasi secara akurat. Pemantauan terhadap perkembangan kondisi ibu hamil juga belum optimal sehingga perubahan faktor risiko seringkali terlambat diketahui. Di sisi lain, sistem pencatatan dan pelaporan belum sepenuhnya menghasilkan data yang lengkap, valid, dan real-time. Akibatnya, informasi yang tersedia belum mampu menjadi dasar pengambilan keputusan secara cepat dan tepat. Selain itu, keterlambatan dalam proses rujukan ibu hamil dengan komplikasi masih menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Tidak hanya dari aspek pelayanan, koordinasi antar pemangku kepentingan juga memerlukan penguatan. Sinergi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, pemerintah desa, kader kesehatan, hingga masyarakat perlu dibangun menjadi sebuah sistem yang saling terhubung. Berangkat dari kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati menghadirkan sebuah inovasi pelayanan publik yang berorientasi pada transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor. Inovasi tersebut bernama Tempayan Bu Harti, strategi kolaborasi pemantauan dan pelayanan ibu hamil risiko tinggi. Tempayan Bu Harti merupakan wujud nyata komitmen pemerintah Kabupaten Pati dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan koordinasi lintas sektor, serta perluasan akses pelayanan kesehatan yang lebih mudah, cepat, dan responsif. Melalui inovasi ini, seluruh pihak yang terlibat memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memastikan setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan terbaik sejak awal kehamilan hingga masa persalinan sampai dengan melewati masa nifas. Produk Tempayan Bu Harti terdiri dari Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Forum ini menjadi wadah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam upaya menurunkan angka kematian ibu. Pemerintah daerah, dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, organisasi profesi, BPJS Kesehatan, pemerintah desa, kader kesehatan, serta berbagai unsur masyarakat bersama-sama membangun sinergi untuk memastikan setiap ibu hamil memperoleh pendampingan yang optimal. Melalui forum KIA, koordinasi lintas sektor menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih terarah. Kedua, dashboard Tempayan Bu Harti. Dashboard ini menjadi pusat informasi berbasis digital yang mengintegrasikan data ibu hamil, khususnya ibu hamil risiko tinggi. Melalui dashboard ini, tenaga kesehatan dapat memantau kondisi ibu hamil secara real-time, melakukan identifikasi faktor risiko lebih dini, serta mengambil langkah penanganan secara lebih cepat dan tepat. Dengan keberadaan dashboard, juga mendukung peningkatan kualitas data, mempercepat proses pelaporan, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis bukti. Ketiga, Puskesmas Rema, yaitu Puskesmas Pelayanan Sore dan Malam. Layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya ibu hamil, yang memiliki keterbatasan waktu pada jam pelayanan reguler, yaitu dari pagi hingga siang hari. Dengan hadirnya pelayanan sore dan malam, akses terhadap pemeriksaan kehamilan menjadi semakin luas, sehingga ibu hamil dapat memperoleh pelayanan kesehatan tanpa harus meninggalkan aktivitas pada pagi dan siang hari. 4. Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bidan cekatan. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi tenaga kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pati melaksanakan penilaian kinerja bidan cekatan melalui indikator pemantauan ibu hamil risiko tinggi, ketepatan pelaporan, kualitas pelayanan antenatal, serta keberhasilan pendampingan ibu hamil. Bidan dengan kinerja terbaik diberikan penghargaan Bidan Cekatan sebagai wujud penghargaan atas komitmen, inovasi, dan kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu.
Penghargaan ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh bidan untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat deteksi dini risiko kehamilan, dan berkontribusi dalam percepatan penurunan angka kematian ibu di Kabupaten Pati. Keempat komponen tersebut saling terintegrasi membentuk sistem pelayanan kesehatan ibu hamil yang lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan. Implementasi tempayan Bu Harti dilaksanakan secara bertahap melalui serangkaian tahapan yang terencana. Milestone jangka pendek tempayan Bu Harti, pertama, pertemuan internal dan eksternal. Pada pertemuan internal dan eksternal terdapat beberapa kegiatan. Yang pertama, pertemuan internal Dinas Kesehatan Kabupaten Pati untuk identifikasi permasalahan dan penyusunan rencana aksi. Kemudian pertemuan eksternal dengan para pemangku kepentingan terkait guna membangun komitmen bersama. Dan pertemuan tim efektif bersama PLT Bupati Pati untuk memperoleh arahan dan dukungan pelaksanaan proyek perubahan. 2. Pembentukan tim efektif. Dalam pembentukan tim efektif ada beberapa kegiatan. Yang pertama, rapat persiapan pembentukan tim efektif, penyusunan draft surat keputusan tim efektif, kemudian pengesahan surat keputusan tim efektif, dan penyampaian surat keputusan kepada seluruh anggota tim efektif. 3. Penyusunan surat edaran Bupati. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, antara lain rapat penyusunan draft surat edaran Bupati, koordinasi dengan bagian organisasi sekretariat daerah, dan pengesahan surat edaran Bupati, serta sosialisasi surat edaran kepada seluruh pemangku kepentingan, utamanya kepada Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. 4. Digitalisasi tempayan Bu Harti. Rapat persiapan pengembangan dashboard tempayan Bu Harti, kemudian rapat koordinasi dengan vendor pengembang dashboard, penandatanganan surat perjanjian kerja, kemudian koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, kemudian koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan bridging data pada aplikasi Sigisi Kesga, kemudian bimbingan teknis pengisian aplikasi Sigisi Kesga kepada seluruh bidan desa sebanyak 406 bidan desa se-Kabupaten Pati, paparan hasil pekerjaan sementara pada pengembangan dashboard tempayan Bu Harti, kemudian paparan hasil bridging data pada aplikasi Sigisi Kesga bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sosialisasi dan bimbingan teknis penggunaan dashboard tempayan Bu Harti, kemudian uji coba penggunaan dashboard tempayan Bu Harti, serah terima hasil pekerjaan dashboard tempayan Bu Harti, dan terakhir implementasi dashboard tempayan Bu Harti. 5. Implementasi strategi kolaborasi lintas sektor melalui Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak. Penyusunan draft surat keputusan Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, kemudian pengesahan surat keputusan Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, dan sosialisasi serta penyampaian surat keputusan Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak kepada seluruh anggota forum. 6. Penyiapan sumber daya manusia kesehatan. Analisa kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis layanan dan ketersediaan anggaran. Penyediaan anggaran pendukung pelaksanaan layanan puskesmas sore dan malam. Kemudian koordinasi dengan Kepala Puskesmas Pati 1 dan Pati 2 sebagai lokus Puskesmas Rema. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pembentukan tim pelaksana pelayanan Puskesmas Rema dan pembekalan tenaga kesehatan yang akan melaksanakan pelayanan di Puskesmas Rema. 7. Penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bidan cekatan. Pembentukan tim penilai bidan cekatan, penyusunan pedoman dan indikator penilaian, sosialisasi mekanisme penilaian kepada seluruh bidan desa, rekapitulasi dan validasi hasil penilaian, penetapan bidan desa cekatan terbaik, dan pemberian penghargaan serta apresiasi yang diberikan secara langsung oleh Bapak PLT Bupati. 8. Perluasan akses pelayanan kesehatan melalui Puskesmas Rema. Rapat persiapan pelaksanaan pelayanan Puskesmas Rema. Kemudian penyusunan standar operasional dan prosedur, dan pelaksanaan pelayanan Puskesmas Rema atau Puskesmas layanan sore dan malam pada Puskesmas Pati 1 dan Pati 2. 9. Launching tempayan Bu Harti. Rapat persiapan launching dan pelaksanaan launching dashboard tempayan Bu Harti, Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, Puskesmas Rema, yang juga dilakukan bersamaan dengan pemberian anugerah bidan cekatan. 10. Marketing dan promosi. Rapat persiapan promosi dan pelaksanaan promosi dan publikasi tempayan Bu Harti serta Puskesmas Rema melalui berbagai media komunikasi yang tersedia. 11. Monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi tempayan Bu Harti. Penyampaian hasil monitoring beserta rekomendasi tindak lanjut untuk penyempurnaan pelaksanaan tempayan Bu Harti. Melalui implementasi tempayan Bu Harti, berbagai manfaat diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh pihak. Bagi pemerintah Kabupaten Pati, inovasi ini mendukung percepatan pencapaian target pembangunan kesehatan daerah melalui penurunan angka kematian ibu. Selain itu, sistem ini memperkuat tata kelola pemerintahan yang berbasis data, kolaboratif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Bagi Dinas Kesehatan, tempayan Bu Harti dapat meningkatkan efektivitas pemantauan ibu hamil risiko tinggi,
memperkuat sistem rujukan, meningkatkan kualitas data kesehatan secara real time, serta mempercepat pengambilan keputusan dalam penanganan kasus. Sementara bagi masyarakat, khususnya ibu hamil dengan risiko tinggi, inovasi ini memberikan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih cepat, lebih dekat, dan lebih berkualitas. Pendampingan menjadi semakin intensif, akses pemeriksaan semakin luas, risiko komplikasi dapat dideteksi lebih awal, sehingga keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjamin. Ruang lingkup implementasi tempayan Bu Harti dilakukan secara bertahap. Pada tahap jangka pendek, selama 2 bulan, implementasi difokuskan pada puskesmas dengan kasus angka kematian ibu tertinggi melalui pemanfaatan dashboard tempayan Bu Harti, optimalisasi pencatatan pada Sigisga, serta penguatan layanan puskesmas Rema. Pada jangka menengah, selama 6 bulan, implementasi diperluas ke 4 wilayah kerja puskesmas dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, peningkatan kualitas pemantauan ibu hamil risiko tinggi, serta optimalisasi sistem pelaporan dan rujukan maternal. Selanjutnya, pada jangka panjang, selama 6 hingga 18 bulan, implementasi akan diperluas secara bertahap ke seluruh puskesmas di Kabupaten Pati, sehingga terbentuk sistem pelayanan kesehatan ibu yang terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendukung percepatan penurunan angka kematian ibu. Saya, Risma Ardi Chandra, PLT Bupati Pati, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti. Upaya peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah. Saya pun optimis dengan mengimplementasikan tempayan Ibu Harti, berbagai tantangan dalam upaya menurunkan kasus kematian ibu di Kabupaten Pati dapat diatasi dengan lebih baik. Tempayan Bu Harti merupakan sebuah inovasi yang sangat baik dan strategis dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kabupaten Pati. Saya mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mendukung implementasi tempayan Bu Harti agar dapat berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Pati. Dengan ini saya sangat mendukung ya kegiatan tempayan Bu Harti ini. Integrasi data antara data primer yang ada di Puskesmas, data-data ibu hamil, itu bisa langsung terkoneksi ke dalam dashboard tempayan Bu Harti. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat upaya pencegahan kematian ibu di Kabupaten Pati, sehingga ke depan tidak lagi ada kematian ibu di Kabupaten Ya, Pati. Dr. Sulfani Wahab, spesialis penyakit dalam, spesialis hematologi medik, konsultan Finasim, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan tempayan Bu Harti. Saya berharap kehadiran tempayan Bu Harti dapat memperkuat jejaring pelayanan kesehatan ibu di Kabupaten Pati, meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor, serta mempercepat deteksi dan penanganan ibu hamil berisiko. Inovasi ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya transformasi layanan kesehatan primer yang selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Jawa Tengah. Saya menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap pelaksanaan proyek perubahan tempayan Bu Harti. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu memerlukan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, sistem pelayanan yang terintegrasi, serta inovasi yang mampu menjawab berbagai tantangan di lapangan. Melalui penguatan kapasitas tenaga kesehatan dan kolaborasi lintas sektor, pelayanan kepada ibu hamil diharapkan semakin efektif, responsif, dan berorientasi pada keselamatan ibu dan bayi. Saya menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan proyek perubahan tempayan Bu Harti. Saya sangat mendukung implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan organisasi profesi termasuk Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Saya sangat mendukung implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti. Mari kita dukung bersama agar inovasi ini dapat terlaksana secara berkelanjutan dan menjadi salah satu upaya mewujudkan keluarga yang sehat, ibu yang terlindungi, serta generasi Kabupaten Pati yang unggul dan berkualitas. Saya, Dwi Risma Ardi Chandra, PLT Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pati, menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti. Saya menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap pelaksanaan proyek perubahan tempayan Bu Harti. Saya menyampaikan dukungan penuh terhadap implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti. Saya sangat mendukung implementasi proyek perubahan dengan judul tempayan Bu Harti. Saya sangat mendukung implementasi proyek perubahan dengan judul tempayan Bu Harti. Saya sangat mendukung implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti. Saya Sugiono, HPMSI. Dengan ini sangat mendukung implementasi proyek perubahan tempayan Bu Harti. Terima kasih untuk Puskesmas Rema, karena saya pekerja, saya bisa melakukan pemeriksaan di sore hari atau malam hari untuk kehamilan saya. Untuk Puskesmas 1 Pati, terima kasih. Nah, kita kalau siang itu sibuk, jadi karena ada Puskesmas sore dan malam, kita sangat terbantu karena kalau siang kita tidak bisa ke sini.